Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun salat isya yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam rahmat karunia-Nya serta mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat dan nikmat Allah itulah sehingga sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mampu membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan beberapa ketaatan kepadanya. Salat maghrib berjamaah, kemudian kita ngaji seperti ini adalah salah satu bentuk atau wujud ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar agar kita selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita masih akan membahas tentang lanjutan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yakni tentang adab-adab berpakaian. Jadi kita adab-adab berpakaian. Begitu sempurnanya Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sengaja kita dituntun, kita diberi petunjuk, diarahkan dengan menurunkan kitab suci Al-Quran serta mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kitab suci itu kepada kita. Untuk apa? Supaya kita tetap bahagia, tetap selamat di dunia sampai di akhirat. Begitu orang meremehkan dan menyepelekan petunjuk ini, ada Al-Quran, ada hadis, tapi tidak mau menyempatkan waktu untuk mempelajarinya, maka dikhawatirkan kehidupannya menyimpang, salah jalan, salah arah, sehingga menjadi orang-orang yang tersesat. Wal'iyadzubillah, kita mohon berlindung kepada Allah. Jadi di dalam Islam itu tidak ada yang tidak diatur, dan semua itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal berpakaian. Insyaallah ini beberapa hadis akan kita bacakan tentang adab-adab di dalam berpakaian. Hadis yang pertama dari bab ini yaitu An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala, ya. Hadis ini berasal dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa isi sabdanya? Kata Rasul, albasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Ya. Hadis ini berasal dari sahabat Ibnu Abbas yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albithu min thiyabikumul bayadha. Kata Nabi, pakailah pakaian yang berwarna putih.
Jadi di dalam Islam itu warna pakaian aja diatur ya. Pakailah pakaian yang berwarna putih kata Nabi. Fa innaha, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, adalah pakaian yang paling baik di antara kalian. Jadi ini sunnah. Jadi kalau kita ikuti berarti pahalanya dapat. Maka beda kalau kita baju kuning dengan baju biru. Karena sunnahnya di sini pakai baju putih. Ya. Wa kaffinu fiha mautakum. Demikian juga dengan pakaian putih itu kafanilah jenazahmu, kafanilah mayitmu, kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian itu dengan kain kafan warna putih. Maka dari dulu barangkali bapak-bapak termasuk saya belum pernah kita melihat ada jenazah kok dibungkus pakai kain hitam, merah, hijau, biru, kuning tua, biru langit, gak ada. Biasanya kenapa begitu? Memang tuntunannya begitu. Ya. Di hadis yang lain kata Rasul, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah ialah yang berwarna putih. Oleh sebab itu, pakailah pakaian yang warna putih ketika kamu mau sholat. Dan kafani jenazahmu dengan putih. Itu hadis lafadznya yang berbeda. Jadi saya ini ya ada yang hitamnya, ada yang putihnya ya. Jadi dapat putihnya, cuman hitamnya nggak dapat. Yang batik juga ini Pak Haji nih nggak dapat ini, nggak dapat sunnahnya. Bondo juga rukunya itu nggak putih, nggak dapat sunnahnya. Sunnah, yang namanya sunnah itu nek dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ia tidak dosa. Tidak dosa, cuman rugi sebetulnya karena tidak dapat pahala, itu ruginya. Nah, coba apa yang tidak diatur Islam? Urusan warna pakaian bentuk juga diatur, warna diatur, bentuk diatur. Ya. Kalau soal harga itu enggak, intinya itu pakaian itu pokoknya nutup aurat. Tapi kalau modelnya mau di model-model juga, koyo apa lagi kita, yang penting tutup aurat, tidak melanggar syariat, tetap dapat pahala. Berpakaian secara keseluruhan saja itu apapun warnanya kita sudah dapat pahala karena menutup aurat. Cuman ada nilai tambahnya ketika misalnya warna pakaian itu putih berbeda dengan warna yang lain. Itu sunnahnya di situ. Contoh Nabi. Terus memakai pakaian yang yang model ya macam-macam lah. Ada model Pakistan, ada model Indonesia, ada model Malaysiaan, model Filipina, model ya sekalian ya. Itu juga berbeda karena Nabi itu pakaiannya itu adalah sunnahnya pakai gamis. Gamis itu ya baju yang ya ini gamis namanya yang saya pakai ini. Baju kurung, baju panjang. Gamis namanya. Lengannya panjang. Ya, jadi kalau kita gitu bukan wah itu ke Arab-Araban, bukan, itu memang sunnah Nabi. Ini orang itu kadang sekarang ini sunnah Nabi itu. Lah Nabi diutus itu untuk dicontoh, apanya dicontoh? Seluruhnya, termasuk cara berpakaiannya, cara makannya, cara minumnya, cara berjalannya, cara tidur, dicontoh semua. Karena Rasul itu diutus untuk dicontoh. Di surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina la tuqaddimu baina yadayya. Ya, apa sambungannya itu ya? Intinya itu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Rasul. Jangan kamu melangkahi Rasul. Dalam hal apa? Dalam segalanya. Dalam segalanya. Maka orang kalau pinter itu kita diajak begini. Biasanya orang bertanya, itu ada sunnahnya enggak? Ada sunnahnya itu, ada contoh enggak dari Rasulullah? Kalau enggak ada, biasanya orang yang waspada enggak mau dia. Takut keliru. Maka kedua orang tua itu enggak boleh dicontoh
bapak ibu guru nggak boleh dicontoh, ustadz dan kiai tidak boleh dicontoh, pemimpin apapun statusnya tidak boleh dicontoh, manakala bertentangan dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selamat kita. Terumusnya. Sebaliknya, kedua orang tua wajib kita contoh, wajib kita taati, bapak ibu guru wajib kita taati, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ya, ulama-ulama kita wajib kita taati, pemimpin-pemimpin kita mulai dari RT sampai presiden wajib kita taati apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Tidak sesuai, kata Rasul, la ta'ata li makhlukin, apalagi fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk walaupun dia presiden kalau itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, apalagi kita diajak untuk bermaksiat. La tuqaddimu baina yadayir rasul, itu tadi ya. La tuqaddimu baina yadayir rasul, ya. Jangan kamu mendahului ya Rasulullah, jangan ngelangkai. Kita orang biasa saja kalau dilangkai marah ya. Ya, apalagi Rasul. Ya cuman beliau nggak hidup. Andaikan hidup ya. Tapi kan meninggalkan warisan ini. Warisannya ini namanya as-sunnah, al-hadis ya. Begitu Bapak sekalian, jadi begitu sempurnanya Islam, tidak ada suatu pun pekerjaan orang-orang beriman, orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya, kecuali semuanya bernilai ibadah, berpakaian. Jadi bagaimana caranya kita mendapat pahala dan bernilai ibadah? Ya ikuti aturan Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana yang ditinggalkan kepada kita, ada bentuknya Al-Quran, ada bentuknya Al-Hadis. Jadi tinggal kita pelajari Bapak sekalian. Hadis yang kedua, wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albasu albayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum, rawahun Nasa'i wal Hakim wa qala hadisun sahihun. Hampir sama, cuman sedikit penjelasannya agak berbeda. Hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kenakanlah pakaian yang berwarna putih, atau pakailah pakaian yang berwarna putih, sebab ia lebih suci dan lebih baik. Lebih suci. Jadi kalau putih itu kotor sedikit, ketoro. Tapi kalau warna hitam, enggak. Nah, itu. Dan selalu sedap mata memandang. Warna putih itu di mana-mana itu sedap mata memandang. Bendera negara Republik Indonesia pun yang dipilih juga warnanya merah putih. Merah tandanya berani. Putih, suci. Makanya orang Indonesia itu hatinya kotor ya gak cocok. Benderanya putih. Simbol harapan. Ya. Mudah-mudahan jiwa Indonesia ini pemberani, nggak pengecut. Apalagi kalau agamanya diganggu oleh orang-orang yang memusuhinya. Lawan, jangan takut. Suci, artinya harus selalu menjaga kesucian. Yang namanya suci dengan bersih itu beda. Kalau bersih itu urusan yang luar, kalau suci urusan yang di dalam. Pikiran dan hati itu dibersihkan apa disucikan? Pikiran dan hati disucikan. Kalau pakaian kotor, badan kotor, dibersihkan. Itu. Jadi beda bersih, beda suci. Nah, dalam Islam itu yang dikehendaki itu lahir batin atau suci dan bersih. Nah, warna putih itu merupakan simbol kebersihan dan kesucian Bapak sekalian. Jadi diulang-ulang, ini ada 3 hadis ini diulang-ulang. Warna putih ya. Wa kaffinu fiha mautakum. Demikian juga kafanilah dengan warna putih itu, dengan warna putih itu para jenazahmu, para orang-orang yang meninggal di antara kamu. Ya. Selanjutnya hadis yang ketiga dari sahabat Nabi yang disebut Al-Barra. Wa anil Barra'i bin Azibin radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, muttafaqun alaih. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, postur tubuh Nabi itu tidak pendek dan tidak pula terlalu tinggi bentuk tubuhnya ya. Aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah, dan aku belum pernah melihat pakaian sebaik yang dikenakan beliau saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari di atas ini sedikit agak ini ya. Jadi aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna putih. Dan katanya Baro ini, aku belum pernah melihat penampilan Rasulullah itu seindah itu. Ya mungkin modelnya, apa mungkin juga warnanya yang begitu tajam, bersih dan suci dan indah gitu ya. Jadi dari hadis ini dapat juga dipahami bahwa boleh kita berpakaian walaupun bukan warna putih. Tapi yang lebih istimewa itu ketika kita mau sholat dan ketika mengkafani jenazah. Suatu saat jenazah itu kalau nggak ada kain yang warna putih lagi ya boleh. Dikafani warna apa saja boleh. Cuman nggak lumroh, nggak terbiasa. Karena memang petunjuknya warna putih. Ya, ini ada 3 hadis, semuanya hampir senada. Hadis berikutnya, hadis yang keempat. Ya. Wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi kubbatin lahu hamra min adamin fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi fa min nadhihi wa min na'ili fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun humra ka'anni anzuru ila bayadi sa'aqaihi fatawadda wa azzana Bilalun faja'altu attabau hahuna wa hahuna ila akhiril hadis. Artinya agak panjang dikit. Hadis ini berasal dari sahabat Nabi yang bernama Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ketika itu beliau sedang di Abta, ini salah satu nama tempat ini ya, di dalam kemah yang berwarna merah dan terbuat dari kulit yang telah disamak. Kemudian Bilal keluar dengan membawa air wudhu sehingga para sahabat memperebutkannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku dapat melihat putihnya betis beliau dan berwudu. Setelah itu Bilal azan dan aku melihat mulutnya bergerak, menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian sebatang kayu ditancapkan dan beliau maju untuk mendirikan sholat. Anjing dan khimar melintas di depan beliau, tetapi beliau tidak menghalanginya. Panjang hadisnya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi yang pertama, lagi-lagi menerangkan Nabi dalam hadis ini juga diterangkan berpakaian warna merah. Warna merah. Kemudian di sini memanggil Bilal. Bilal itu sahabat Nabi yang diberi tugas khusus oleh Nabi itu apa? Untuk selalu mengumandangkan azan ketika masuk waktu. Itulah sebabnya sampai sekarang kalau ada orang yang tukang azan waktu itu, waktu hari Jumat itu seringkali orang menyebutnya Bilal. Bilal itu karena tugasnya seperti tugasnya Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, setelah masuk waktu ini di dalam kemah tadi kemudian mendengar suara azan, diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian ketika sholat itu di sini diterangkan juga ditancapkan sebatang apa tadi ini? Sebatang kayu. Apa itu namanya? Untuk sutra.
Pembatas. Sutra itu bahasa Arab, bukan sutra yang kain. Sutra itu pembatas. Makanya kalau kita sholat itu, usahakan ada pembatas. Kalau tempatnya lapang kayak gini. Tapi paling bagus itu kalau kita ingin sholat supaya tidak dilewati orang. Ini tadi anjing yang lewat ya, nggak apa-apa. Ya, maka kita ini usahakan di sini. Jangan di sini, karena besar kemungkinan dilewati orang. Kadang-kadang kalau terlalu luas tidak ada apa saja yang ada di depan kita itu diberi batas, pembatas sutra namanya. Boleh tas, boleh sapu tangan, boleh HP, boleh apa saja gitu ya. Nah itu kalau orang paham kalau sudah diberi batas jangan sampai melintas di depannya orang sholat. Dosanya besar sekali. Ya kalau kita batasnya sajadah lah atau karpet ini sudah ada ya. Nah kalau kita lewat di depannya orang sholat itu, masya Allah, dosanya terlalu besar. Maka jangan sampai dilakukan. Maka Nabi tadi itu menancapkan itu maksudnya supaya nanti ada orang jangan melewati batas itu. Artinya kalau sutranya dipasang sini jangan lewat sini tapi lewat depannya di sana. Pembatas. Ya. Boleh pakai tiang, boleh pakai tembok. Kalau terlalu luas ini temboknya jauh ya. Apa saja yang ada kaitan diberi batas. Ini yang bisa kita pelajari dalam hadis di dalam hadis ini tadi. Ya. Kemudian ya yang lewat itu tadi kebetulan bukan orang, tapi anjing. Anjing itu kan najis ya. Najis Pak Pur, anjing itu najis ya. Anjing sendiri itu najis. Badannya najis. Air liurnya itu kalau kena itu namanya najasatun mughalladatun. Najis berat, najis tebal. Dicuci saja kalau kena air liur anjing itu enggak belum dianggap suci menurut Islam. Harus dicuci 7 kali, salah satu di antara 7 kali harus disertai dengan tanah. Ya, digosok sampai gini. Saking jeleknya anjing itu. Cuma sayangnya banyak orang kok anjing dipelihara dicium-cium apa itu, heran ya. Itu menurut pandang jelek anjing itu. Sampai Nabi mengatakan siapa yang ada anjing di dalam rumahnya, malaikat rahmat enggak bakal masuk. Jadi itu anjing. Maka kalau orang Islam melihara anjing itu ya nggak pas. Suaranya saja ya meden ya. Ya itu anjing. Tapi ini tadi yang lewat depan Nabi anjing. Ya. Ya di dalam kemahnya Nabi Rasulullah SAW ya. Ya. Tapi karena itu anjing, ya namanya anjing nggak punya akal ya kan? Iya, anjingnya Ashabul Kahfi. Itu anjing pilihan. Kalau anjing-anjingnya sekarang ini nggak ada lah. Ya, itu perlu kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Baik, kita tambahin lagi kurang 2 ini hadisnya ya, tentang pakaian. Hadis yang kelima, wa an Abi Rimsata Rifa'ata At-Tamimi radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawabani ahdarani rawahu Abu Daud At-Tirmidzi bi isnadin sahihin. Yang artinya hadis ini berasal dari Abu Rifa'ah At-Tamimi yang semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 buah pakaian berwarna hijau. Tadi merah, warna hijau. Jadi boleh kita memakai warna hijau. Bahkan di Quran itu sesungguhnya pakaian penduduk surga, ya, pakaian penduduk surga besok itu adalah berwarna hijau. Ini Quran malah bukan hadis, berwarna hijau. Ya, al-khudra. Karena warna hijau itu simbol kesejukan, simbol kesuburan. Maka penduduk surga itu besok warna pakaiannya warna hijau. Maka siapa yang ingin berharap masuk surga nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW, silakan perbanyak memakai pakaian warna hijau. Nah, ini seperti yang dipakai oleh Ibadur Rahman ini. Ada putih-putihnya lagi perpaduan. Bagus itu. Kalau bisa bajunya warna hijau, kopiahnya putih atau dipadukan hijau dan putih. Nah gitu. Makanya rata-rata organisasi Islam itu banyak mengenakan itu. Coba Nahdlatul Ulama warnanya
warna pakaian hijau. Partai yang bernuansa Islam, PKB, warna pakaiannya hijau. Itu apa maksudnya? Harapannya supaya besok masuk surga bersama-sama. Nah, jadi bukan sembarangan itu, ada tuntunannya. Nah, ternyata Nabi juga gunakan. Tapi untuk yang warna putih yang istimewa tadi itu ketika kita sholat dan ketika ada jenazah dikafani dengan itu. Apa tidak boleh jenazah dikafani dengan warna hijau? Boleh kalau nggak ada lagi kain putih, boleh. Nah, dan biasanya pakaian yang dibungkuskan kepada kita itu biasanya mutunya paling jelek ya. Kain apa namanya Pak Haji? Yang dipakai ngafani orang ya? Belacu. Sampean mau pakai pakaian belacu sehari-harinya? Nggak mau. Nanti kalau mati dibungkus kita pakai belacu itu. Wes jasnya emasnya ya gamisnya nggak dipakai, diganti dengan pakaian yang termurah ya Pak Eri ya. Termurah. Ya. Ya 12 meter. Makanya ini memberikan petunjuk kepada kita, maka kita itu jangan sombong karena pakaian. Jangan sombong karena pangkat kedudukan. Toh nanti kalau kita mati itu semuanya diganti. Walaupun presiden, apa jenderal. Jenderal itu biasanya kan banyak bintang-bintang ya yang dipacung di sini. Itu bukan emas, itu diambil dari seng itu sebetulnya. Cuman dilapisi dengan itu ketokannya ya, gini ya. Wah, menunjukkan bahwa ini bintang 4, bintang 3, gaya. Besok kalau mati, nggak ada itu, nggak adanya semuanya itu ya. Diganti itu yang pakaian kebanggaan seperti itu. Ya. Ini yang jas ini surbat diganti semua besok. Diganti pakaian yang termurah. Maka kalau kita sudah seperti ini, apa yang kita sombongkan? Hanya saja memang Rasulullah SAW dalam urusan berpakaian juga itu memang ada tuntunannya juga. Katanya Rasulullah, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat, adalah sang yang maha indah. Allah itu tidak ada kekurangannya, sifat-sifatnya sedikit pun tidak ada. Allah itu maha indah. Ciptaannya maha indah, sifat-sifatnya maha indah, dirinya sendiri maha indah. Kemudian kata Nabi, yuhibbul jamal, Nabi menyukai dengan keindahan. Estetika kita aja. Maka kalau rumah diperindah, baju juga diperindah, tapi jangan bikin sombong, kendaraan diperindah, apalagi masjid diperindah, musola diperindah, lembaga-lembaga penuh nggak salah, memang dianjurkan. Tapi yang ditekankan jangan dengan keindahan itu membuat kita sombong. Ngaji, azan itu diperintahkan. Di bab yang lain kata Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Ya, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu yang merdu, suaramu yang indah. Jadi kalau kita baca Quran itu diperintahkan untuk bersuara yang indah sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Fa inna sautal hasana, sesungguhnya suara yang indah, suara yang bagus itu akan menjadikan Al-Qur'an itu semakin indah. Al-Quran itu sesuatu yang indah, tetapi akan menambah keindahan dan kesempurnaannya manakala dibaca dengan suara yang indah. Coba ada orang adzan, suaranya bagus, tertarik. Ya Allah salat, tertarik orang. Coba adzan, ya Allah salat, males. Koyok sapi dibelek. Adzan subuh. Makanya nek suaranya elek ya gak usah adzan, kecuali tidak ada lagi yang lainnya. Ya, itu sebabnya Bilal tadi diberi tugas khusus oleh Nabi karena suaranya banter, indah lagi, pase. Tapi kalau tidak ada muazzinan lagi apa boleh buat? Ya, sebetulnya yang bagus itu seandainya kita mampu. Muazzin khusus itu sudah ditetapkan, ya. Imam juga sudah kalau bisa itu nggak usah diganti-ganti mestinya. Muazzinnya nggak usah diganti-ganti. Tapi kita yang nggak mampu kayak gitu, belum mampu kita. Kalau kayak Masjidil Haram, wah sudah mampu. Karena imam rawatinya Masjidil Haram itu kalau dirupiahkan itu lebih kurang 12 juta per bulan.
12 juta. Imam rawatibnya. Bilalnya juga nggak jauh dari itu, yang tukang muadzin itu ya. Kalau di Indonesia mana ada imam kayak gitu digaji gitu. Rata-rata kalau imam Indonesia itu yang penting ikhlas. Nah, Al-Falah sudah berani. Mau nggak 7 juta? Pak Husnul Aqib almarhum yang kena COVID itu, ya sebelum COVID itu sudah 9 juta gajinya. Imam rawatib. Al-Falah. Al-Falah itu dananya udah kelebihan. Oh, sudah diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Masjid Agung. Kita sebetulnya ya kepingin di sini. Tapi mampu nggak kira-kira, Pak? Belum. Untuk kasihan menggaji marbotnya saja kita ya sebetulnya itu kepingin. Seandainya ada tuh marbot itu sekurang-kurangnya berapa sekarang UMR? Ya sekurang-kurangnya begitu, andaikan mampu. Udah nggak usah kerja yang lain. Khusus fokus. Imam rawatib juga seandainya bisa kita itu ya nggak usah seperti Masjidil Haram ya. Ya se-UMR aja ya. Udahlah nggak usah kerja yang lain, sudah cukup. Tapi kapan bisa seperti itu? Kita belum mampu. Tapi ada beberapa masjid di Indonesia yang sudah seperti itu. Contohnya Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Al-Falah Surabaya, masjid apa yang di Jogja itu, Masjid Jogokaryan itu sudah rata-rata karyawannya sudah mampu digaji. Kita belum mampu. Oh, kita di sini kadang-kadang dek musyawarah pakai polo pendem saja anak saya nyoal. Oh, masjid juga mari-mari makan. Astagfirullahaladzim. Iya. Halal nggak dimakan orang sedekahnya orang di masjid itu? Misalnya dipakai, dibelikan kayak gini, dibelikan minuman apa? Halal apa tidak halal? Halal. Bahkan kalau sedekahnya orang ditaruh di bank, ya ini Pak Bambang, ditaruh bank. Oh, Masjid Al-Muhajirin dananya 150 juta. Masjidnya membutuhkan perhatian, perlu ada yang dibangun dan dipakai, uangnya ditaruh. Malah itu dosa itu. Marbotnya kasihan capeknya kayak nggak digaji, dosa. Mestinya. Nek ono, tapi nek belum ada ya. Jadi salah. Saya dulu panitia Idul Adha Bawoto di Masjid Al-Hidayah Darmo Indah. Dulu saya pernah jadi pengurusnya Pak di sana beberapa tahun yang lalu. Jadi panitia itu rapat, beli teh botol dulu. Dulu teh botol, aqua belum terlalu, teh botol dulu. Terus ada di antara jamaah itu dikasih, Pak kok nggak diminum? Nggak, haram saya makan uang masjid. Astagfirullah, kok kejam sekali. Terus saya ditanya, betul nggak itu Pak Hi? Ya tanya dulu, dalilnya mana dia yang mengatakan haram? Haram makan uang masjid itu kalau nggak kerja apa bukan apa-apa di masjid itu haram itu haram. Tapi kalau orang dia bekerja mengelola masjid, kayak ketakmiran ini terus ada kebutuhannya terkaitan dengan masjid seperti kita musyawarah rapat kan butuh kayak gini. Terus orang suruh kering-keringan kayak gini. Ya. Itu malah bisa dolim itu ketua takmirnya itu. Orang dikumpulkan, diapakan, nggak diberi minuman. Nggak boleh Pak. Ya, seperti itu. Cuman memang kita belum mampu. Nah mudah-mudahan suatu saat, tidak mustahil seperti Masjid Al-Muhajirin ini, masjid di sekitar kita. Kalau umat Islam nanti berubah, ekonominya rata-rata bagus. Kalau berimpak ke masjid itu bukan yang seng muni kalau gitu ya. Rata-rata, kira Pak, seng abang itu, gambar Bung Karno sama Bung Hatta piro. Rata-rata setiap Jumat berani seperti itu. Oh, cepat. Bukan cuma di masjid sini, mungkin nanti itu bisa dikembangkan ke masjid-masjid yang lain. Dan ya, setan itu memang begitu. Setan memang begitu. Iya. Jangan dulu. Iya betul, terasa ya Pak ya, terasa ya. Kadang-kadang minta duit sama istri hari Jumat ini, mau dimasukkan kotak infak, nggak jadi. Karena setan bisi, Pak, sampai HP-nya itu pulsanya entek. Niatnya dari rumah minta duit ke istrinya untuk dimasukkan ke kotak infak. Setelah dibuka HP-nya nggak jadi, kalau dibelikan pulsa. Itu pinternya iblis itu seperti itu. Ya, baik Bapak sekalian, sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Barangkali
Ada yang kurang terkait dengan masalah berpakaian ini? Ini masih kurang 2 hadis lagi. Monggo. Monggo Pak Iman. Sudah benarkah cara kita berpakaian selama ini? Orang yang merawat jenazah. Iya. Kenapa? Itu bisa untuk mengafani orang yang meninggal tersebut. Pokoknya putih gitu. Warnanya biru gitu, merah bisa, abu-abu bisa, pokoknya yang polos. Yang polos. Iya. Itu untuk mengafani bisa. Tadi katanya bisa. Cuman tidak afdol. Ya, boleh kalau tidak ada yang lain lagi, misalnya kesulitan mencari warna putih. Boleh. Tapi yang afdol itu warna Putih. warna putih. Terus masalah perang yang meninggal perang mati syahid. Iya. Itu meskipun orang bagaimanapun terus pakaiannya tuh gunanya tuh mengapani itu. Ya. Boleh, kan? Betul. Hadisnya begitu. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, tiba-tiba mati tertembak, mati terpukul, kena sawatan senjata tajam dia mati itu. Ya jadi semua manunya itu bahkan nggak boleh dimandikan. Nggak dimandikan. Karena pakaiannya sama tetesan darahnya yang berlumuran darah itu semuanya menjadi saksi di hadapan Allah. Nggak usah dimandikan. Nggak usah dimandikan. Tuntutannya begitu. Saking hebatnya orang mati syahid tahid. Jadi boleh ya Pak Iman ya? Boleh warna yang lain dipakai bungkus atau bungkus ya, mengkapani jenazah ketika tidak ada warna putih atau sulit untuk mendapatkannya. Umpamanya ada, tapi harus ke Banyuwangi nanti nyari sana. Waduh, kapan? Ya adalah dibungkus saja dengan warna kuning, merah boleh, hitam boleh ya. Cuman tidak dapat sunnahnya saja itu tadi. Monggo yang lainnya. Abah mungkin. Pak Pur? Belum. Jadi tentang pakaian ini yang banyak kita dilanggar ya Pak Iman. Yang banyak kita melanggar tentang pakaian ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa? Apanya yang kita banyak melanggar tentang pakaian? Modelnya kah? Atau fungsinya yang tidak berfungsi dengan sebenarnya? Atau barangkali mungkin baunya, atau mungkin kotornya dan sebagainya, apanya? Fungsi utama seperti dikatakan dalam firman Allah pada pekan yang lalu, fungsi utama itu pakaian diturunkan oleh Allah sawati, untuk menutup aurat. Itu tentang jenis pakaiannya, tentang warnanya, tentang modelnya, tentang cara perawatannya. Itu yang kadang-kadang timbul. Tentang warna nggak terlalu banyak masalah tentang warna tadi. Tentang model barangkali ya. Kan sekarang ini perancang model, kadang-kadang tukang rancang model pakaian itu hanya unsur keindahannya yang ditonjolkan, tetapi fungsi tutup auratnya hilang. Ini yang jadi masalah. Ya. Seperti contohnya Pak Iman, orang sarungan. Orang sarungan itu kalau sampai ini, kalau ya. Biasanya kan model-model pakaian ada yang agak turun ke bawah, di sini kelihatan agak turun. Ada juga dinaikkan, yang di sini kelihatannya kan mungkin model pakaiannya itu ya. Yang benar itu tertutupi semua ini batas aurat. Kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Ini kalau di dalam sholat. Di luar sholat sedikit ada agak misalnya kayak kaki itu terbuka agak dibenarkan. Ya. Tapi kalau laki-laki batas auratnya itu apa ini? Udel. Udel harus tertutup.
Jadi kira-kira di sinilah dada ke bawah sampai bawah lutut. Jadi kalau ada laki-laki berjalan di jalan gini, lututnya kelihatan, melanggar juga itu. Ya celana pendek. Pokoknya lututnya kelihatan. Pakai kaos kutang. Pakai kaos kutang udah boleh. Sudah boleh, sudah nutupin perutnya gini ya. Tapi yang di bawah lututnya ketok. Orang yang main olahraga itu, orang main olahraga sepak bola gitu, kalau pakai gitu, itu melanggar juga itu. Aurat juga itu. Ada nggak orang-orang yang jamaah masjid kadang-kadang berjalan di jalan raya tuh, manunya lututnya kelihatan? Ada. Laki ini laki, bukan perempuan, laki. Ada. Celana pendek tapi lututnya kelihatan. Ada. Melanggar itu. Saya sendiri sering Melanggar. Wes kalau udah melanggar tobat aja sekarang, jangan diulangi. Jangan diulangi. Melanggar. Ya. Bagaimana Ustaz? Ibu-ibu itu yang pakai baju terlalu panjang. Itu gimana? Nggak bener. Nah, dan lagi anak-anak sekarang kan pakai celana pendek. Ya. Nah, itu sebagai orang tua kalau menurut agama Islam kan nggak boleh. Iya. Kalau nggak nasihati termasuk kan. Waduh, besok punya anak perempuan, hati-hati bapak dan ibu punya anak perempuannya dibiarkan berjalan, malah bapak ibunya yang belikan pakaian, tapi itu buka aurat, misalnya sudah usianya kelas 5, 6 itu sudah, ya. Maka bapak ibunya turut berdosa. Apalagi nih istrinya. Suaminya ahli ibadah, nggak pernah telah berjamaah. Istrinya biarkan keluyuran, nggak tutup aurat, kena. Bisa membuat pahala ibadah suaminya nanti tekor itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya laki-laki itu mengingatkan. Kecuali kalau diingatkan bolak-balik memang istrinya yang nggak kelem diatur ya. Mendingan itu besok di hadapan Allah. Wes malaikat aku sudah cerita. Nek nggak pernah nuturit malah dibiarkan, malah dibelikan pakaian yang seperti itu. Waduh. Dosa, bekerja sama dosanya. Nah, begitu Pak ya. Jadi wahai para lelaki yang suka katoan, lututnya ketok, mulai sekarang tobat. Karena itu juga dosa. Saya motong bebek kan katoan. Nggak apa-apa katoan. Katoan tapi sini, lutut di sini. Nggak bisa duduk. Ya. Nggak boleh alasan sumuk, nggak boleh karena motong bebek apa nanti itu ya, nggak bisa. Oh, kalau di ruangan khusus lain. Ini yang kita masukkan pamer jalan ke jalan raya gitu. Kalau di halaman rumah sih enggak. Asalkan tidak ada tamu. Di dalam rumah asalkan tidak cuman kita sekeluarga sama anak, enggak gitu. Kan itu kan muridnya ya. Tapi kalau ada tamu, biar di dalam rumah juga enggak boleh. Di samping enggak sopan, di mata Allah juga itu kita rendah derajatnya. Karena itu perintah Allah suruh nutup aurat. Jadi besok itu banyak pahala sholatnya, pahala puasanya tekor. Enggak membahas itu, gara-gara cara berpakaiannya yang keliru. Besok banyak pahalanya tekor gara-gara makan minumnya keliru. Maka dalam Islam itu supaya sempurna ibadah kita ini diatur Pak semuanya. Tidak ada yang tidak diatur. Mana ada agama itu yang segala perilaku kita diatur. Tidur diatur. Masuk kamar mandi, ya. Melihat diatur, mendengar diatur, memegang, menginjak diatur semua. Meludah saja, meludah itu nggak boleh kita meludah ke kanan itu nggak boleh, makruh, nggak boleh. Kalau mau meludah itu ke kiri. Nah, seperti diatur Pak. Nggak ada agama, cari agama di dunia ini yang sesempurna ajaran Islam itu. Seluruh segi-segi, sisi-sisi kehidupan mulai bangun sampai tidur kita kembali, semuanya diatur. Saking sempurna, sebenarnya. Cukup Pak ya? Cukup. Baik. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau cara makannya kita sudah mengikuti aturan Allah dan Rasul. Cara bekerjanya, cara memandangnya, cara berjalannya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya. Masya Allah. Surga wes ngenteni. Sudah dienteni baik surga.
Sebentar. Silakan. Apa? Dada? Ada lagi. Kenapa dada? Oh, cadar. Itu syar'i apa berlebihan maksud saya? Ya, itu masih diperdebatkan di kalangan ulama. Ada mengatakan berlebihan. Punya negara tidak tahu wajahnya. Ada mengatakan iya. Tapi duluring karo. Cuman saya memahami ayat begini. Di surat An-Nur itu ada ya, kullil mu'minina, katakan kepada laki-laki yang beriman agar dia pandangannya jangan jelalatan kayak gini loh ya. Katakan kepada orang mukmin laki-laki. Lah kalau mukanya sudah ditutup semua gitu berarti ayat itu nggak berlaku. Gitu loh. Kalau saya loh pribadi. Makanya cadar itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan berlebihan, ada juga yang ada dasarnya, ada dalilnya juga. Ya begini aja, orang yang sudah begitu kita nggak usah ya terserah itu kesekiannya. Mereka juga yang kita tidak cadar nggak usah diapa-apakan kan sama-sama ada dasarnya. Belum baku dalilnya, masih diperselisihkan. Yang tadi yang terakhir sudah habis waktunya, nggih. Baik. Lain waktu, ya baik. Pokoknya jangan melanggar berpakaian. Termasuk bapak yang punya anak perempuan, yang punya istri, tuturi istrinya kalau melanggar. Nanti kalau nggak bisa masuk surga gara-gara pakaian. Baik, terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan beberapa petunjuk Rasulullah, hadis-hadis yang terkait dengan masalah berpakaian ini, kita pahami dengan baik dan kita dimampukan oleh Allah untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar dan kita dapat melaksanakannya sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik ketika hidup di dunia ini bahkan nanti sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.